Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo, Bapak Dr. Andes Munawir MPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dalam rangka sosialisasi visi misi sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo. Bapak Ibu guru sekalian, visi misi sekolah ini sangat penting ya, dan memang harus selalu berubah ya. Sudah lama sekali SMA Banjarharjo ini visi misinya tidak mengalami perubahan ya. Dan alhamdulillah setelah IHT pada bulan Januari tanggal 8 dan 9 Januari 2026, kita sebagai warga sekolah berhasil menyusun bersama-sama visi dan misi SMA Negeri 1 Banjarharjo. Bapak Ibu guru, perubahan visi misi ini memang cukup penting ya, yang diantaranya adalah di mana visi misi memang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Kemudian juga relevansi dengan kebutuhan siswa ya. Dan satu lagi, perubahan visi misi ini dapat meningkatkan motivasi warga sekolah ya, tidak hanya Bapak Ibu guru semua, tapi juga siswa pada umumnya. Baiklah Bapak Ibu, pada acara sosialisasi visi misi pada hari ini ada beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan visi dan misi sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah diskusi ya. Ya, karena waktunya terbatas, nanti kita batasi saja maksimal 2 tanggapan ataupun pertanyaan. Bapak Ibu guru sekalian, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah pemaparan visi dan misi sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo oleh Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Dr. Andes Munawir MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan Bapak Ibu guru dan staf administrasi SMA Negeri 1 Banjarharjo, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur atas banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di awal minggu ini, di hari Senin tanggal 20 April 2026 ini, kita masih bisa dipertemukan di tempat ini, di ruang guru, dalam acara sosialisasi visi misi sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo tahun 2026. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya menghadiri undangan sekolah di kegiatan sosialisasi visi misi sekolah dalam rangka observasi yang dilakukan oleh pengawas kepada saya sebagai yang dituakan sebagai Kepala SMA Negeri 1 Banjarharjo. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mugi, bahwa apa yang saya sampaikan di kesempatan ini, pemaparan visi misi SMA Negeri 1 Banjarharjo ini adalah hasil dari IHT yang diselenggarakan di bulan Januari yang lalu
Setelah draft tersusun dengan tentu mengakomodir aspirasi dari semua pihak, kemudian oleh tim perumus diformulasikan menjadi satu konsep yang matang begitu, yang kemudian kami komunikasikan, kami konsultasikan kepada Bapak Pengawas, sehingga insya Allah apa yang akan saya sampaikan adalah produk atau hasil final dari visi misi SMA Negeri 1 Banjarharjo ini. Jadi, dan tentu saya kepala sekolah berkewajiban menyampaikan visi misi ini kepada semua pihak, baik kepada Bapak Ibu guru dan staf administrasi. Nanti pada saatnya ada kesempatan juga kepada murid-murid, kepada orang tua, dan juga kepada komite. Maka, dan ini sudah kami upayakan pada beberapa yang lalu ketika kegiatan parenting, pertama dengan orang tua kelas 11, kemudian disusul orang tua kelas 12, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat kami akan juga sosialisasikan kepada orang tua kelas 10. Ya Pak Muki, tolong nanti diagendakan kita adakan parenting dengan murid dengan orang tua kelas 10. Salah satu materinya selain visi misi dan program kerja sekolah adalah sosialisasi tentang pemilihan rumpun mata pelajaran yang akan dipilih di kelas 11 nanti. Oke. Bagus semuanya, baiklah, pada penyampaian sosialisasi tentang visi misi ini ya, saya akan awali dengan apa sih visi sekolah itu. Jadi mungkin dalam pengertian singkat visi sekolah itu adalah sekolah akan menjadi apa, ya, akan dibawa kemana arah kebijakan sekolah pada program jangka menengah 4 tahunan itu akan menjadi apa. Adapun salah satu definisinya bahwa visi sekolah adalah rumusan cita-cita, impian dan gambaran masa depan ideal yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Visi menjadi panduan utama, motivasi dan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menggerakkan kegiatan akademik maupun akademik ke arah yang sama. Bapak Ibu, bahwa visi misi itu harus merupakan aspirasi, merupakan keinginan bersama seluruh warga sekolah dan stakeholder yang ada. Hingga jangan sampai terjadi warga sekolah tidak tahu visi dan misi sekolahnya. Kalau tidak hafal, tapi paling tidak ruh yang ada pada visi dan misi sekolah itu, seluruh warga sekolah kita sebagai guru dan staf administrasi itu memahami haknya. Ya, syukur ada yang hafal minimal visi sekolahnya. Tapi paling tidak untuk kepentingan itu bagus semuanya. Maka nanti akan saya share file visi misinya ini. Kadang-kadang di kondisi tertentu kita membutuhkan visi misi itu. Baik Bapak Ibu semuanya, dari hasil IHT beberapa waktu yang lalu kita bersepakat bahwa visi yang diharapkan terwujud oleh SMA Negeri Banjarharjo adalah terwujudnya generasi unggul yang berkarakter, berwawasan lingkungan, berprestasi dan berdaya saing, berlandaskan iman dan takwa. Itu visi yang diharapkan bisa kita wujudkan Bapak Ibu semuanya di program jangka menengah itu 4 tahun. Dan kemudian visi upaya untuk mewujudkan visi bersama. Sekali lagi, visi bersama di Bapak Ibu semuanya karena merupakan aspirasi dari semua warga sekolah dengan stakeholder, dengan komite dan orang tua. Untuk mencapainya itu maka perlu ikhtiar-ikhtiar atau bentuk-bentuk usaha
yang dituangkan di dalam sejumlah misi. Bapak Ibu, kita sepakat ada 8 misi dari upaya menciptakan, mewujudkan visi tersebut. Itu yang pertama, kisah Bapak Ibu Pirsani. Yang pertama, meningkatkan pembinaan akhlak dan budi pekerti luhur melalui pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, dengan pendampingan oleh Bapak Ibu semuanya, oleh kita semua, murid-murid kita pada saat mereka ada di sekolah, ya, kita dampingi, kita motivasi, kita ajak bersama-sama untuk salah satu kegiatan itu menunaikan ibadah sholat zuhur dan asar secara berjamaah. Monggo tradisi yang sudah tertanam dengan baik, kebiasaan yang baik, Bapak semuanya, yuk ini kita pertahankan. Tentu ini salah satunya. Kegiatan yang lain yang merupakan perwujudan dari wujud keimanan dan ketakwaan kita, ya, melalui bidang-bidang baik di kegiatan kurikulum, kesuaan maupun kegiatan lain, ya, mari kita lestarikan. Yang kedua, mewujudkan budaya sekolah yang berkarakter dan beretika melalui keteladanan pendidik dan tenaga pendidikan serta budaya positif di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, saya memandangnya bahwa tugas terberat kita sebagai tenaga pendidik, tenaga pendidikan itu di situ, ya, menjadi teladan. Akhirnya kita itu menjadi model di Bapak semuanya. Harapannya tidak hanya kita menjadi model, tidak hanya menjadi teladan di sekolah, tapi juga di mana kita berada, di lingkungan tempat tinggal kita berada. Kita sudah punya di masyarakat itu, mudah-mudahan ini posisi yang yang baik, yang menjadi tumpuan dalam banyak kegiatan, ya, yang sering diminta untuk tampil, diminta mengemban amanah jabatan itu Pak Guru, Bu Guru. Dalam ini tidak ada bedanya antara guru dengan TU, nggak ada. Sebenarnya di masa itu nggak ada Pak TU, Bu TU, nggak ada. Semua ditanya Pak Guru dan Bu Guru. Itu. Maka mari Bapak semuanya, agar marwah kita sebagai tenaga pendidikan senantiasa kita jaga. Katanya kalau menyampaikan ilmu, menyampaikan pelajaran itu bisa dilakukan oleh semua orang, tetapi keteladanan itu yang berat, dan itu insya Allah tugas yang kemuliaan kita ada di situ sebagai teladan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak semuanya, menciptakan budaya sekolah yang berwawasan dan berwawasan lingkungan dan adaptif terhadap perubahan melalui budaya literasi, inovasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Gitu. Ya Bapak semuanya, kita di agama bahwa diajarkan, diminta agar tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Bahkan Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilalah, tuntut ilmu dari ayunnya sampai mana Pak Mugi? Ya, sampai anak kubur atau menjelang kita di kubur. Artinya ini satu bentuk motivasi kepada kita, dan juga kita viruskan, kita sebarkan, kita tradisikan kepada anak tercinta kita, juga termasuk anak-anak kita di rumah, ya, untuk tidak berhenti belajar. Ya, kata Pak Sini, prinsip long life education, prinsip belajar sepanjang hayat, ya, dan tidak pernah berhenti. Itu baru. Yang ketiga, mengembangkan sikap peduli lingkungan, ya, melalui pelestarian alam dan peduli sosial yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Bapak Ibu, mari kita contohkan, mari kita berikan teladan kepada masyarakat lingkungan kita terkecil dalam keluarga, anak-anak tercinta kita, atau keluarga yang lain, kemudian juga murid-murid kita di sekolah, bahwa kita punya tanggung jawab melestarikan lingkungan. Dimulai dari hal yang mungkin yang kecil, tapi akhirnya kita besar, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Monggo, maka saya minta Bapak semuanya ketika masuk di kelas sebelum aktivitas pembelajaran,
sempatkan barang 1-2 menit mengajak anak-anak untuk ngecek bagaimana kondisi kebersihan tempat duduk mereka, meja kursi, lantainya, mungkin juga terasnya, dan sekaligus mungkin tanaman yang ada di seputaran kelas. Kiranya butuh sentuhan dan perhatian dari anak-anak sebagai penghuni kelas, silakan Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan pada anak-anak tercinta kita. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak, bersih, sehat, asik, aman dan nyaman. Yang keenam, meningkatkan pengelolaan sekolah yang profesional, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menarik dan menyenangkan. Monggo Bapak Ibu semuanya, ya, alam sekarang kita mau nggak mau harus akrab dengan teknologi, termasuk dalam kegiatan pembelajaran IT. Silakan dimaksimalkan di Bapak Ibu semuanya dalam pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar, alat, bahan, kemudian juga referensi literatur yang ada, silakan dimaksimalkan. Bapak Ibu, bahwa mengajar menggunakan LCD itu bukan akhir dari segalanya, ya, tetapi itu sebagai alat. Maka tetap formulasi dari Bapak Ibu menggunakan alat ini yang lebih penting, ya, yang lebih penting di situ. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar, ya, kalau LCD yang dipakai hanya sebagai media, alat bantu kita membaca, ya, kita fokus membaca LCD layar di sana, ya, malah khawatir nanti yang di belakang anak kita nggak pada memperhatikan, malah mungkin ngantuk atau tidur. Monggo Bapak semuanya, semua sarana yang ada, ya, dalam kegiatan pembelajaran bisa dimaksimalkan penggunaan. Yang ketujuh, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik dengan pembinaan prestasi, keterampilan dan kreativitas dalam upaya menciptakan manusia seutuhnya. Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama inventarisasi, kita gali potensi anak tercinta kita yang bisa kita eksplor, yang bisa kita maksimalkan, ya, sebagai kebanggaan warga SMA Negeri 1 Banjarharjo itu. Yuk kita akan cara bersama-sama. Saya yakin Bapak semuanya, ketika mereka mendapatkan kesempatan, ketika mereka mendapatkan sentuhan, ya, insya Allah akan muncul bibit-bibit anak-anak kita yang bisa tampil, ya, menjadi juara. Alhamdulillah, ini untuk seleksi basket ada 4 siswa, 4 murid kita kemarin selesai akhir dan tinggal nunggu pengumuman Pak Eros. Pengumuman kita doakan bagi semuanya, mudah-mudahan semuanya lolos, amin. Kemudian kita dilaksanakan oleh Perpusda Kabupaten Brebes kemarin di bawah bimbingan Bu Arifah, 4 murid kita mengikuti kegiatan di lomba literasi, resensi, ya, resensi yang disediakan oleh Perpusda. Tinggal nunggu pengumuman Bu Arifah. Apa gimana? Iya. Oke, terima kasih ya Bu. Monggo tetap kita upayakan kita secara maksimal, pendampingan pada anak tercinta kita, ya, insya Allah Banjarharjo sama dengan kota Brebes Bapak semuanya. Banjarharjo sama dengan Bumiayu, sama-sama anak tercinta kita punya potensi untuk bisa meraih prestasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan yang mampu masuk ke perguruan tinggi atau sekolah kedinasan di dalam dan luar negeri, serta mampu berkompetisi secara nasional dan global. Ini goalnya di situ Bapak Ibu semuanya. Kalau kita jadi pengelolaan sekolah itu kan diharapkan itu tidak hanya output tetapi juga outcome. Kalau mengantarkan anak kita lulus dapat ijazah, insya Allah untuk era sekarang tidak terlalu susah nih Bapak Ibu. Tapi outcome-nya ini yang ditanyakan. Kemarin kami sudah ditanya, diminta data. Saya minta tolong pada Bapakmu, tolong murid kita yang sudah lulus, yang lolos ke perguruan tinggi sudah dapat, data sudah diminta oleh Dinas Induk Bagus semuanya. Gitu. Maka
Dan dalam beberapa kesempatan kita semuanya disupport, betul-betul didorong. Kalau orientasi anak SMA ya selepas SMA itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Bapak Ibu, walaupun mungkin katakanlah tantangan kita di era sekarang itu cukup lebih berat, karena di sisi lain fenomena yang muncul dengan maraknya munculnya pabrik-pabrik, industri di sekitar tempat tinggal atau keberadaan sekolah ini yang menjadi tantangan sendiri. Sehingga ya kita tetap memberikan semangat. Baiklah kalau sekarang misalnya Anda kerja dulu, tapi pada saatnya nanti Anda sudah mampu berkesempatan, tolong tetap berusaha untuk bisa lanjut kuliah. Apalagi sekarang kelas-kelas karyawan, ya, kuliah Sabtu Minggu itu kan semakin banyak diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Itu di Bapak semuanya paparan sosialisasi visi misi SMA Negeri 1 Banjarharjo yang diharapkan bisa terwujud, dan tentu untuk bisa mewujudkan itu semua sangat dibutuhkan kontribusi peran dan partisipasi dari kita semua, di seluruh warga sekolah, orang tua, murid, komite, dan stakeholder yang ada di bawah bimbingan secara berjenjang pengawas cabang dinas induk dan kementerian. Terima kasih Bapak semuanya atas perhatian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memaparkan visi dan misi Sekolah SMA Negeri 1 Banjarharjo. Acara yang ketiga yaitu tanggapan, dan mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian. Kami persilakan mengenai visi dan misi SMA kita. Monggo Bapak Ibu, dua penanya atau dua tanggapan, minimal satu orang. Ada atau barangkali? Oh, Pak Desa. Ya. Monggo Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan seluruh rekan Bapak Ibu guru dan staf DAO. Ada sedikit saja Pak yang perlu saya tanyakan, atau mungkin bukan bertanya, ini mungkin sebenarnya hanya sedikit menanggapi itu tentang visi Pak. Ya, kelihatan dari sini. Terwujudnya generasi unggul yang berkarakter. Saya hanya menyoroti kata berkarakter itu Pak. Jadi kalau tidak salah itu yang namanya karakter itu kan secara umum ya, ada karakter baik dan karakter buruk gitu loh. Menurut saya ini, pribadi saya, di karakter itu ada karakter baik dan karakter buruk gitu. Makanya ketika kita mengatakan karakter, berarti pengertiannya ada dua, yang baik dan yang buruk. Makanya dalam pemahaman saya, apa tidak sebaiknya itu ada kata-kata positif atau baik gitu. Ini saja Pak. Jadi misalnya terwujudnya generasi unggul yang berkarakter baik gitu. Karena dalam pemahaman saya pribadi, nggak tahu kalau yang lain, karakter itu ada dua, karakter baik dan karakter yang tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Islam atas tanggapannya. Istilah yang saya gunakan, yang kami gunakan, itu adalah kami mengadopsi istilah yang lazim dipakai oleh kementerian. Jadi mungkin karena mainstreamnya yang dimaksud karakter itu karakter baik Pak Islam. Gitu. Ya walaupun mungkin katakan kalau di perwayangan kan ada perwatakan atau watak, ya ada yang baik, ada yang tidak baik, yang kemudian dimuskan dan visualisasinya itu, misalnya kalau di wayang kulit atau wayang kulit Pak Mudi itu dengan warna, ada yang dengan warna putih dan merah ya. Jadi itu Pak kita
Terima kasih atas tanggapannya. Jadi kami mengadopsi istilah yang lazim dipakai oleh kementerian, ini katakan sebagai referensi kami, ya, bahwa semuanya sudah mafhum. Kalau yang dimaksudkan dengan karakter itu karakter baik, dan tentu ya kita tidak menginginkan terbentuk karakter buruk yang terjadi pada murid kita, dan disitulah justru pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter. Barangkali karakter ini kalau dalam bahasa agama apa ya? Akhlak barangkali nih, Pak Ustaz. Barangkali akhlak ya. Jadi akhlak itu yang terbentuk ya berangkat dari pemahaman ilmu yang baik, insya Allah akan muncul karakter, tabiat, akhlak yang baik. Begitu Pak Disan, terima kasih. Selanjutnya, monggo ya Pak Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan TU, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh KS, bahwa usulan dari teman kita karakter itu harus dieksplisitkan dengan jelas. Menurut saya tidak perlu Pak, karena di situ terwujudnya generasi yang unggul. Unggul di sini tentu konotasinya adalah positif. Kemudian pada bagian bawahnya juga berprestasi dan bergaya saing berdasarkan iman dan takwa. Ini juga menunjukkan kalimat penjelasan dari apa yang disebut dengan karakter itu ya karakter yang baik, karakter yang positif. Sehingga saya sepakat apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa karakter yang dimaksud adalah karakter yang baik dan tidak perlu kita eksplisitkan dalam kata-kata berkarakter baik. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini hanya saran saya saja. Di dalam visi misi itu ada berwawasan lingkungan Pak. Berwawasan lingkungan. Nah ini kalau secara pribadi saya, sekolah kita masih perlu pembenahan yang berkaitan dengan lingkungan Pak. Salah satu contoh adalah pengelolaan sampah yang menimbulkan bau yang kurang sedap, karena itu letaknya juga di depan. Saya kemarin sehabis berpuasa sempat berbincang-bincang dengan petugas sampah Mas Didi. Saya ancam malah nanti kalau nggak segera diangkut akan saya pindahkan ke petugas pengangkut yang lain. Dan begitu Pak, akhirnya diangkut. Nah ini juga bagaimana kita, apakah sampah itu dipindah di belakang, apa memang di tempat di depan? Ini mohon kira-kira yang terbaik bagaimana. Kemudian ada langkah-langkah real dari seluruh warga sekolah bagaimana agar mengelola sampah itu menjadi hal yang lebih efektif Pak, sehingga sekolah kita tidak produk sampah, tidak nyampah gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya sekaligus supportnya Pak Darto. Yang pertama tadi sudah menguatkan apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, betul sekali Pak Darto, kita masih punya salah satu PR terbesar kita itu dalam hal pengelolaan sampah. Itu. Pak, saya kemarin berani dengan Pak Wahyu dari sisi pengelolaan aja buangnya itu nanti saya dengan Pak Wahyu nanti akan mengumpulkan teman-teman petugas kebersihan agar membuang sampah itu 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali, sehingga satu yang pagi, kemudian nanti siang setelah istirahat kedua itu nanti agar petugas kebersihan juga mengumpulkan sampah. Karena Pak selama ini pagi-pagi kalau saya muter itu sampah memang masih menumpuk karena belum dibuang. Dan kita ya terima kasih Pak Adro diingatkan bahwa kita punya tanggung jawab moral yang besar karena pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah itu sudah mengamanatkan kepada
kepada kita ya sebuah predikat, melalui sebuah piagam sebagai sekolah adiwiyata provinsi. Ya. Dan ini sedang berproses untuk pengisian aplikasinya si dia yang terakhir tanggal 24 ini proses pengisiannya sudah selesai. Teman-teman nanti pada tahun ajaran baru kita lebih bisa bersiap terutama pada kejelasan pembagian tugas nanti supaya ada ekstrakurikuler adiwiyata dan kita akan memilih budak-budak adiwiyata dari murid dan nanti dari Satpasnya bisa mendukung identitas misalnya rompi yang bisa dipakai oleh anak ini yang merupakan motor ya penggerak dari upaya bersama-sama menciptakan lingkungan hidup di sekolah ya. Dan kalau di sana adiwiyata ini harapannya tidak hanya di sekolah tapi imbasnya kepada lingkungan di sekitar sekolah. Terima kasih Pak Dato dan monggo kita bersama-sama nih semua warga sekolah harus ikut bersama-sama. Jadi bahkan di beberapa sekolah yang sudah mengembangkan adiwiyata sampai ke nasional itu di sekolah sudah tidak ada tempat sampah. Ya contoh di SMP Negeri 1 Banjaratma di Bulakamba nih SMP Negeri 1 Bulakamba di Banjaratma di tempatnya Mas Ali Bertopo. Di sana itu sudah nggak ada tempat sampah Bapak semuanya. Jadi betul-betul kalau terpasang misalnya makan mungkin atau bonus apalah gitu. Itu mau nggak mau harus disangkut di kantong dimasukkan ke tas nanti. Kemudian ya walaupun mungkin apakah itu tidak hanya memindahkan sampah, itu persoalan nanti. Yang penting yang warga sekolah itu tidak nyampah. Itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Dato atas supportnya. Terima kasih Bapak Darto dan Bapak Distam yang sudah memberi pertanyaan dan tanggapan. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian ya acara sosialisasi visi dan misi SMA Negeri 1 Banjarrajo. Semoga dengan visi dan misi yang baru ini SMA kita akan dapat lebih maju, lebih berprestasi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup acara sosialisasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bagi pembawa acara terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Bali.